Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tahun dan semester baru ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, hindari kerumunan, jangan lupa mencuci tangan kalau habis berpergian dari mana-mana, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah. Oke, langsung aja. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang materi perbandingan karena kita udah masuk semester 2. Jadi langsung aja kita masuk ke materi perbandingan. Oke, jadi Ibu akan bahas tentang pengertian perbandingan dan bagaimana cara menyederhanakan dua perbandingan. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan? Membanding-bandingkan? Jangan dibanding-bandingkan. Gak enak tahu dibanding-bandingkan. Nah, jadi perbandingan menurut artian matematika yaitu membandingkan dua buah objek. Membandingkan dua buah objek atau benda. Oh ya, jangan lupa disiapin alat tulisnya, dicatat poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya perbandingan itu bisa berupa selisih. Misalkan perbandingan bisa berupa selisih. Misalkan Ibnu 1 tahun lebih muda dari Afriansyah, atau bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan. Misal umur Ibnu banding umur Afriansyah sama dengan 1:2. Nah, contoh misalkan Ibnu 1 tahun lebih muda dari Afriansyah. Nah, tadi bisa juga berupa pembagian dan pecahan. Bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti misalkan umur Ibnu banding umur Afriansyah. Umur Ibnu tadi lebih muda 1 tahun. Umur Ibnu banding Afriansyah. Sama dengan 1:2. Nah, ini namanya dalam bentuk pembagian. Berarti tadi apa? Perbandingan itu dalam artian matematika membandingkan dua buah objek atau benda. Nah, perbandingan bisa berupa selisih. Misalkan Ibnu 1 tahun lebih muda dari Afriansyah. Bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan. Contoh misalkan umur Ibnu banding Afriansyah sama dengan 1:2. Nah, gimana caranya biar dua buah objek atau benda ini disederhanakan? Untuk bisa disederhanakan, kedua objeknya harus mempunyai satuan yang sama. Jadi untuk bisa disederhanakan harus mempunyai apa tadi? Satuan yang sama. Nah, ini kuncinya agar kita bisa menyederhanakan perbandingan dua buah objek atau benda. Satuannya itu apa? Contoh kayak tadi, umur dengan umur, itu bisa kita sederhanakan. Kalau misalkan umur dengan berat badan, itu nggak bisa.
satuannya tadi harus sama. Kalau misalkan satuannya umur dengan berat badan berarti tidak bisa disederhanakan. Nah, selanjutnya menyederhanakan perbandingan. Di sini ada beberapa contoh soal yang akan Ibu bahas, yaitu sederhanakan perbandingan berikut ini. Nomor 1, yang pertama 1 jam banding 80 menit. Nah, untuk menentukan seperti ini, kita lihat dulu mana yang lebih kecil, apakah itu menit atau jam. Jadi kita rubah dulu ke bentuk yang lebih kecil, menit atau jam. Jadi menit sama jam lebih kecil mana? Lebih kecil menit. Makanya 1 jam ini dirubah dulu ke menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam 60 menit banding 80 menit. Jadi kalian jangan pernah rubah ke lebih besar. Jadi harus ke lebih kecil. Jam sama menit lebih kecil menit kan, makanya jamnya itu dirubah ke menit. Jadi 60 menit banding 80 menit. Ini masih bisa diperkecil lagi. Jadi berapa? Di sini misalkan 60 per 80. Dibagi berapa nih? Penyebut dengan pembilangnya harus dibagi dengan pecahan yang sama atau bilangan yang sama. Dibagi dengan 20. Berarti 60 bagi 20 itu hasilnya 3. 80 dibagi 20 hasilnya 4. Makanya jadi 3 banding 4. Nah, gampang ya? Gampang. Yang nomor 2, ada 2 kg dibanding 30 ons. Nah, ini lebih kecil mana kilogram dengan ons? Pecahannya lebih kecil ons. Jadi 2 kg ini kita rubah ke ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, kalau misalkan 2 kg dirubah ke ons berarti dikali dengan 10. 2 dikali 10 20 ons dibanding 30 ons. Masih bisa diperkecil enggak? Masih bisa ya. Jadinya berapa nih? Sama-sama dibagi 10 aja. 20 per 30. Sama-sama dibagi 10 berarti 2. Hasilnya 2 banding 3. Nah, mudah ya. Mudah. Nanti karena kalian bakal lebih sering nemuin soal perbandingan tuh yang kayak gini dalam bentuk pembagian gitu. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu 2,5 lusin dibanding 1/2/5 kodi. Lusin dengan kodi itu lebih kecil mana? Lebih kecil lusin. Oke, 1 lusin itu ada 12 buah. 1 kodi ada berapa? 20 buah. Kita tulisin dulu ya. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 kodi sama dengan 20 buah. Nah, kalau kita rubah ke lusin, kodi ini kan tadi 1 kodi itu ada 20 buah. Kalau kita rubah ke lusin berarti jadinya berapa lusin? Ribet ya. Jadi kalau kalian nemuin soal seperti ini, itu boleh mengubah satuan lain di bawahnya. Nah, gampang, kita tinggal kayak gini aja. 2 dikali 2 itu berapa? 4. 4 ditambah 1, 5 per 2 dikali 12, hasilnya berapa? 6, 30. Terus di sini juga 1 dikali 5, 5 ditambah 2, 7 per 5 dikali 20. Ini hasilnya 4 sama dengan 28. Nah, jadi ada 30 buah. Nih 30 buah banding 28. Bisa diperkecil lagi gak? Bisa gak? Bisa dong. 30 per 28 sama-sama dibagi berapa nih? Kalau dibagi 6, 28 nggak bisa. Kalau misalkan dibagi 3, 28 nya nggak bisa.
Kalau dibagi 4 bisa gak? Nggak bisa. Jadi dibagi 2. Nih, ini sama-sama dibagi 2, berarti hasilnya adalah 30 bagi 2 15 banding 28 bagi 2 14. Nah, sama aja ya caranya, masih tetap mudah, masih di standar yang mudah, pasti kalian paham kok. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya lebih lain dari tadi 3 contoh soal yang udah kita bahas. Jadi nomor 4 itu ada soal jika A banding B sama dengan 2 banding 5 dan B banding C sama dengan 3 banding 7. Tentukan A dibanding C. Nah, pertama kita tulis dulu di sini ada A banding B sama dengan nulis sama dengannya harus dikasih jarak gini ya. Jadi kalian jangan kayak gini nanti nulisnya A banding B sama dengan. Ini cara penulisan yang salah. Nah, kita harus kasih jaraknya nih. Ini salah ya, nih cara penulisan yang salah. A banding B 2 banding 5 sama dengan 2 banding 5. Terus B banding C. Ada yang sama kan, B sama B. Berarti taruh di bawah sini, B-nya disejajarin. Nah, B dibanding C sama dengan ini 3 banding 7. Nah, karena kita udah dapet satuan yang sama, ada B dengan B, 5 dengan 3, maka kita harus mengubah satuan ini menjadi nilai yang sama. Jadi ini tinggal diputar aja, di sini dikali 3, sini dikali 5. 2 dikali 3 6, 5 dikali 3 dibanding 15. Terus 3 dikali 5 15. 7 dikali 5 35. Nah, B-nya udah jadi sama kan nilainya? Berarti di sini ditulis A banding B dibanding C sama dengan 2 banding maaf. Tadi kita udah rubahnya. 6 dibanding 15 dibanding 35. Karena B-nya nilainya udah sama, kita cukup nulisnya sekali aja yang B 15. Jangan 6 banding 15 banding 15 banding 35. Jangan ya, cukup sekali aja ditulisnya karena kan nilainya sama tuh. Jadi 6 dibanding 15 banding 35. Nah, di soal disuruh carinya apa? Tentukan A banding C. Berarti sama dengan 6 dibanding 35. Nah, A banding C sama dengan 6 banding 35. Paham nggak? Kita ulangin sekali lagi ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, soal nomor 4, jika A banding B sama dengan 2 banding 5 dan B dibanding C sama dengan 3 banding 7, tentukan A dibanding C. Nah, pertama kita tulis dulu seperti ini. A dibanding B, dikasih jarak penulisannya sama dengan 2 banding 5. Di bawahnya B dengan B harus sejajar. B dibanding C sama dengan, ini juga harus sejajar, nilai B-nya 3 dibanding 7. Nah, nilai B ini kan pertamanya belum sama tuh. Kita harus samakan dulu. Agar nilai B-nya sama, kita cari KPK-nya. Jadi di sini tinggal diputar aja. 3-nya taruh di atas, 5-nya taruh di bawah. 2 dikali 3 6, 5 dikali 3 15. Yang bawah 3 kali 5 15, 7 dikali 5 35. Karena nilai B-nya udah sama, maka kita tulis A banding B dibanding C sama dengan 6 banding 15 dibanding 35. Nah, di soal disuruhnya mencari tentukan A dibanding C. Berarti A-nya itu tadi 6
A dibanding C 6 banding 35. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Banyak siswa laki-laki 15 orang. Tentukan A perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa. B perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Nah, ini gampang banget kalau kalian udah tahu cara pengerjaannya. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Ini ada laki-laki, perempuan, total. Nah, pertama totalnya itu ada berapa? Ada 40 siswa. Laki-lakinya ada 15. Untuk menentukan jumlah siswa perempuan, tinggal 40 dikurang 15. Berapa hasilnya? 25. Jadi di sini nah, ini cara mendapatkan 25 yaitu 40 dikurang 15 sama dengan 25. Nah, A perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa. Pertama kita udah mencari jumlah siswa perempuan itu ada 25. Jadi laki-laki siswanya 15, perempuan siswanya 25, totalnya 40. Yang A perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa. Berarti berapa nih perempuannya? 25 banding 40. Ini bisa diperkecil ya, sama-sama dibagi 5 sama dengan 5 banding 8. 8 dari mana? 40 dibagi 5. Hasil yang A ketemu. Perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa yaitu 5 dibanding 8. Nah, yang B perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Perempuannya berapa? 25. Laki-lakinya 15. Ini juga sama-sama dibagi dengan 5. Hasilnya 5 banding 3. Maka perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki yaitu 5 banding 3. Nah, mudah kan? Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal terakhir, yaitu nomor 6. Dalam kantong terdapat 30 kelereng. Jika perbandingan kelereng merah, kuning, hijau 1 banding 2 banding 3, tentukanlah jumlah kelereng merah, kuning, dan hijau. Nah, kita buat tabelnya ya. Di sini ada tabel M itu untuk merah, K itu untuk kuning, terus H itu untuk hijau, T untuk total. Nah, di sini ada perbandingan. Yang keduanya itu asli. Aslinya itu totalnya berapa? Totalnya 30. Nah, untuk perbandingannya itu 1 dibanding 2 dibanding 3. Nah, totalnya berapa? Tinggal ditambah aja. 1 ditambah 2 ditambah 3 berapa? 6. Nah, kita mau mencari jumlah masing-masing dari kelereng merah, kuning, hijau. Nah, caranya gampang banget. Pertama kita misalkan mau cari yang merah. Jumlah merah sama dengan berapa nih? Totalnya kan 6. Berarti dia per 6 bandingannya 1 dikali 30. Nah, ini bisa dicoret 6 dengan 30. 30 bagi 6 itu hasilnya 5. 1 dikali 5, 5. Maka jumlah kelereng merah adalah 5. 6-nya dari mana, Bu? 6-nya itu dari total perbandingan. 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. Satunya dari mana? Satunya itu dari perbandingan ini. Ini 1 untuk merah. Ini merah 2, 3. Nah, selanjutnya kita cari yang kuning. Sama ya, per 6 juga. Berapa? Perbandingannya kuning yaitu 2 dikali 30. Ini dicoret lagi, 5 sama dengan
10. Berarti jumlah kelereng kuning yaitu 10. Nah, yang terakhir ada hijau. Sama, dia tetap per 6. 6-nya dari jumlah perbandingan 1 tambah 2 tambah 3, 6. Terus atasnya itu dari perbandingan hijau, 3 dikali 30, 6. 30 bagi 6, 5. 3 dikali 5, 15. Maka jumlah kelereng hijau adalah 15. Nah, tentukan jumlah kelereng merah, kuning, dan hijau. Kelereng merah jumlahnya 5, kelereng kuning jumlahnya 10, kelereng hijau jumlahnya 15. Kalau di total bener gak? Hasilnya itu 30. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15, 30. Nah, paham ya sampai sini? Alhamdulillah kalau paham. Berarti cukup sekian pembahasan perbandingan dari arti perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.